Selamat siang, Bu. Selamat siang, Disa. Iya. Sepertinya Disa makin semangat. Ya, semoga Bu. Setiap Apa hari kabarnya, saya Disa? baik, Bu, hari ini. Kemarin kamu nelpon ibu ya? Iya. Ya maaf ya sebelumnya. Ibu kemarin masih rapat di sekolah. Tapi sudah ibu baca kok apamu, WA-mu, bahwa kamu mau janjian, mau bercerita sama ibu. Situ saya lihat boleh janjian. Nah, tapi sebelumnya bagaimana perasaan kamu saat ini? Ya, sedikit mungkin bisa dibilang rada gundah, Bu. Gundah. Bingung saya sebenarnya. Makanya saya tuh mau ngajak janjian Ibu untuk saya bercerita. Tapi papa sama mama, adik-adik sehat semua ya. Iya. Puji Tuhan, selama masa pandemi ini kan kita ada perasaan takut seperti itu ya. Ibu juga akhir-akhir ini kalau keluar mesti pakai masker, sarung tangan lengkap untuk menjaga. Iya, Bu. Situasi-situasi seperti ini kan harus kita sungguh-sungguh menjaga diri ya. Kedatangannya di sini sebelumnya bisa mau bersharing atau apa ya? Iya, saya mau bercerita mungkin ya sama seperti permasalahan kemarin sih, Bu, sebenarnya. Tapi sebelumnya kemarin kan kamu kan ini kan masih luring kan? Kalian masih luring. Ya masih daring ya? Iya, masih Daring. daring. Mungkin tahun depan baru luring, Bu. Jadi bagaimana proses daring selama beberapa bulan ini? Sudah lumayan terlaksana dengan baik sih, Bu. Tapi mungkin dari saya sendiri, Bu, ada kendala gitu, Bu. Tapi bisa mengikuti kan? Bisa mengikuti proses daring yang dari sekolah. Ya, sekarang sudah bisa. Yang jadi masalahnya saya itu mungkin apa ya, Bu? Kemarin kan saya kan membuat jadwal yang Ibu suruh itu kan. Itu udah saya terapkan, tapi tuh kok saya tuh nggak bisa nerapin lagi gitu loh, Bu. Berarti permasalahannya mengenai jadwalmu yang kemarin ya? Iya, jadi saya tuh masih belum bisa menyesuaikan waktunya gitu loh, Bu, dengan kegiatan-kegiatan saya yang lain. Kan kegiatan saya juga nggak di sekolah aja, mungkin dari kegiatan rumah saya tuh bisa ya itu tadi buat. Iya, karena kemarin kan kamu pernah sharing juga sama ibu kan. Kamu katakan, ibu jadwal saya yang saya buat, yang saya tunjukkan sama ibu sudah terlaksana dengan baik. Sempat kamu sharing waktu itu ya sama ibu, meskipun waktu itu hanya lewat via telepon ya. Iya. Tuhan, kamu bisa mengikutinya dengan baik. Nah, kenapa jadi kok nggak bisa mengikuti jadinya seperti itu ya? Apa karena jadwalnya terlalu padat atau terlalu sering bagaimana? Mungkin kan karena sekarang apa ya, mau mendekati jadwal ulangan gitu loh, Bu. Jadinya kan lebih banyak tugas-tugas yang diberikan, katanya sih kayak buat nambah-nambah nilai gitu loh, Bu. Kan beda kalau masih awal-awal kan cuma kayak menerangkan doang gitu loh, Bu. Sekarang kan banyak tugasnya, jadi saya tuh belum bisa gitu lagi mengatur waktunya, Bu. Ya, ibu mulai paham, ibu mulai merasakan. Memang kadang ya kita kan merasa seperti ini ya. Ibu juga pernah mengalami seperti yang kamu alami ini. Ketika kita sudah mulai bisa mengikuti jadwal yang telah kita buat itu, kita merasa oh gampang, sudah bisa saya ikuti, sudah bisa terlaksana semua. Nah, tapi kadang-kadang kita terlena dengan aku kan sudah bisa mengikuti jadwalku ini, tapi datang
Iya, ternyata tuh ada kegiatan-kegiatan lain gitu, tugas-tugas lain, jadinya kan nggak bisa sesuai dengan jadwal yang pertama dibuat itu tadi. Karena ada rasa ketakutan tersendiri. Contohnya seperti yang kamu katakan tadi ya, ada tugas mendadak atau penambahan nilai seperti tadi yang kamu katakan ya. Iya Bu. Jadi jadwal-jadwal yang sudah kamu buat itu sehingga ada seperti itu yang tidak terlaksana, menjadi terabaikan ya. Kamu mengejar yang penambahan nilai ini. Iya Bu, jadi kan mungkin karena bertambah itu kan. Jadi awalnya mungkin pembelajarannya tuh saya tuh belajarnya mungkin hanya sekitaran 3 jam ya Bu. Itu kan mungkin hanya mempelajari dari buku aja. Sekarang saya kan ada tugas, jadinya kan nambah jam gitu loh. Saya tuh kadang bingung, mungkin ada yang terlewat gitu. Tapi bisa nggak kamu untuk mengikuti semua mata pelajaran itu, bisa nggak kamu ikuti semuanya? Memang kalau jadwal oke, sudah terlaksana semua tadi ya, kemarinnya kamu katakan itu, bisa nggak kamu ikuti semua? Ya harus bisa sih Bu sebenarnya, tapi kan kemarin aja sempet kayak deadline buat ngerjain tugasnya itu saya telat Bu. Jadi kalau deadline terlambat tugas itu ada sanksi atau? Iya, biasanya mungkin ada yang nggak mau menerima mungkin, atau nilainya tuh dikurangin gitu Bu. Jadi saya bingung Bu, gimana ini, nanti kan takutnya nilai saya jadinya turun. Nah, berkaitan dengan yang kamu katakan tadi ya, kok bisa ya jadi tidak seimbang lagi, kok nggak bisa lagi ya saya ikuti jadwal saya. Nah, kira-kira skalanya sudah sampai di mana itu? Dulu kan sudah bisa ya, sudah normal ya kamu bisa ikuti semua jadwal kamu. Kira-kira jauh tidak perbandingannya? Tidak sih Bu, mungkin antara mungkin dari skala sampai 10 ya Bu, menurut saya itu di angka 6 lah Bu. Saya tuh benarnya bisa, tapi tuh saya kayak ragu gitu loh Bu, gimana mengaturnya. Kadang mungkin ya kan namanya orang ya, kadang ada malesnya gitu loh. Ketika rasa malas itu datang tuh saya jadinya tuh kayak males buat ya udah nggak ngurusin gitu loh Bu. Karena kan saya setiap hari harus ngerjain tugas, jadinya kan saya kayak apa ya Bu, nggak bisa gitu loh Kak, setiap hari terus ngerjain gitu. Intinya kan kita kembali pada tanggung jawab kita ya Yudis. Nah, biasanya kan kamu bisa mengikuti, tapi kembali lagi kepada tanggung jawab kita tadi. Dan kalau ibu dengar tadi kamu katakan dari yang 10 ya, 10 skalanya dari 10 menjadi 6, itu lumayan bisa dikatakan lumayan jauh ya. 10 jadi 6, kalau 8, 7 masih bisa lah kita ini kok bisa jadi seperti itu ya? Mungkin ya tadi saya tuh jadinya males Bu buat ngerjain, karena kan jadi banyak tugasnya itu. Saya tuh kayak mungkin ya bingung juga mau ngerjain yang mana, mungkin tugasnya itu belum saya mengerti, jadinya saya tuh kayak lewati itu ya. Waktu yang kamu jalani waktu yang kamu berikan untuk jadwal-jadwal kamu itu, ketika kamu bisa menjalaninya itu bagaimana kamu memberikan diri kamu? Bisa nggak ibu dengar dari kamu, ceritakan kira-kira ketika itu terlaksana semua, bagaimana perasaan atau situasi apa yang kamu alami saat itu? Ya pas menyusun jadwal kan mungkin masalahnya yang kemarin kan karena saya belum paham ya gimana sih kalau pembelajaran daring itu. Jadi kan saya membuat jadwal yang Ibu suruh itu saya udah terapin, ya mungkin ada sedikit-sedikit kayak nggak sesuai dengan waktunya tadi, tapi saya masih bisa lakuin gitu loh Bu, jadi semuanya tuh bisa terlaksana lah. Sedangkan sekarang kan jadinya bertambah gitu kan tugasnya Bu, itu jadwalnya tuh
beda, nggak bisa sama yang kemarin. Ya, ibu sudah mulai mengerti. Kalau boleh, contohnya seperti yang kamu katakan tadi ya, harus buat niat dalam diri ya, membuat niat dalam diri ya. Pertama, seperti yang kamu katakan tadi, ada tingkatannya dari 10 menjadi 6. Nah, sesudah kamu alami seperti ini atau sudah kamu jalani dalam proses pembelajaran di rumah, nah, apa kira-kira yang cocok untuk kamu, yang membantu kamu? Apakah mengulangi jadwalnya atau membuat treatment yang lain untuk dirimu? Mengubah jadwal kah? Kalau yang saya ingin ya mengubah jadwal mungkin itu, tapi saya bingung gitu Bu, buat nentuin waktunya itu. Kalau yang saya dengar, yang saya teliti ya dari pembicaraan kita ini, sebenarnya kamu tidak terlalu kesulitan ya, tidak terlalu kesulitan untuk mengikuti jadwalmu. Hanya itu tadi, karena ada tugas-tugas yang penambahan nilai atau apa tadi, tugas-tugas yang penambahan nilai saja ya. Iya. Itu jadi sepertinya agak membebani kamu ya, seperti membebani harus ini kukerjakan penambahan nilai ini, sedangkan untuk yang lain kan terbengkalai ya. Jadi kan saya fokusnya buat yang ngerjain tugas aja, jadi saya itu nggak ngurusin jadwal pertama yang seharusnya itu saya belajar gini itu nggak saya terapin jadinya Bu. Saya pengennya bisa mengubah jadwal saya sih, hal yang sekarang saya inginkan. Kalau jadwal itu intinya kepada kamu kan. Saya kemarin itu melihat jadwal kamu sudah semuanya oke ya, udah fix semuanya, udah bisa kamu lakukan. Tapi tinggal itu lagi, harus bisa membaginya dengan baik. Kalau sudah bisa jadwal kamu itu kamu laksanakan, kamu lakukan, mengapa tidak dilanjutkan lagi itu? Ya, mengenai tugas, okelah kita dapat tugas-tugas baru ya dari guru. Nah, itu kan kita bisa memakai waktu, contohnya malam atau sore. Iya Bu, jadi saya harus mengatur ulang jadwal saya. Iya, mengatur ulangnya, tapi dengan seperti yang kamu katakan tadi, yang sudah terlaksana tetap itu dilaksanakan, tapi ada buat catatan, ada catatannya di bawah kan, catatan kalau ada tugas itu dikerjakan pada waktu, tidak proses pembelajaran berlangsung. Jadi tuh nambahnya itu pas di waktu yang seperti apa ya Bu, saya bingung. Iya, contohnya gini ya Dis, ketika pembelajaran di rumah, sore kan nggak belajar lagi kan, tidak daring lagi kan, atau malam. Nah, disitulah kamu lakukan menambah jadwalmu. Tapi kan kemarin itu kan kamu sudah kamu katakan, saya Bu sudah bisa menambah jadwal belajar saya ketika malam, sudah berjalan dengan baik. Nah, jadi harapan Ibu ketika ada tugas-tugas baru, penambahan nilai baru, nah di situ kamu kerjakan. Terkecuali kalau deadline-nya mepet ya. Biasanya deadline-nya mepet atau diberi waktu? Diberi waktu sih Bu, kan ya walaupun mungkin diberi waktu kan keesokan harinya tuh saya juga diberi tugas baru gitu Bu, jadi kan nggak bisa diundur lagi ngerjainnya. Tapi kalau misal saya lagi males ya gitu, jadinya nggak telat. Senang, Ibu senang sekali kalau kamu
menyampaikan apa yang kamu rasakan ya saat ini, karena kadang-kadang kan kita sulit menyampaikan apa ya yang menjadi kesulitan saya, hanya memendam sendiri ya. Ya kadang saya bingung tuh yang salah itu jadwal saya atau dari kegiatan saya yang terlalu banyak di rumah itu. Jadi kalau kamu bayangkan dalam beberapa bulan ini, coba bayangkan dalam beberapa bulan ini ada nggak yang memotivasi kamu semakin memperbaiki diri kamu untuk lebih giat lagi? Ya mungkin pastilah, aku setiap hari pasti pengen lah nilainya terus naik gitu kan, tapi ya tergantung keadaan juga Bu. Kalau misal saat ini ya daripada luring itu ya rada susah sebenarnya kalau dari saya ya Bu, karena kan ya kendalanya dari penjelasan dari gurunya itu juga kurang tuh. Belum tentu kayak media-medianya tuh saya paham, itu kadang ada media yang kurang saya pahami. Intinya tetap berusaha ya, untuk memotivasi kita, untuk memotivasi diri sendiri. Jadi ada kalanya ketika kita merasakan, oh aku tidak bisa, aku kurang memahami. Nah, seperti media-media tadi, itu adalah salah satu cara untuk membantu proses pembelajaran juga. Iya. Tapi kalau untuk cerita dengan mama papa, apakah kamu terbuka menceritakan apa yang kamu alami? Mungkin hanya sama mama ya Bu. Itu pun ya nggak sepenuhnya sih, kalau misal ada permasalahan aja. Karena kadang-kadang kita merasa sudah bisa kok saya jalani, bisa kok saya buat, padahal kita masih fokus jalan di tempat kan. Pernah nggak merasakan seperti itu, jalan di tempat? Mungkin apa ya Bu, sayanya juga sering nyepelein dari tugas-tugas tadi ya Bu. Ya itu tadi, jadi nggak bisa terlaksana semua. Ketika ada tambahan seperti ini jadinya lebih berantakan lagi jadwalnya. Ya, kadang kalau kita terlalu menyepelekan tugas-tugas itu, jadi apa ya, malah yang datang masalah ya kan, jadi Iya, masalah. Iya jadinya ya itu tadi, saya telat ngumpulin tugas. Betul. Gitu. Telat ngumpulin tugas, lalu pikiran-pikiran jadi banyak yang dipikirkan, belum Iya, lagi jadi nggak fokus dengan apa yang diterangin sama guru. Jadi lewat pengalaman yang kamu ceritakan kepada ibu, nah kamu sudah mengatakan juga tadi membuat jadwal baru, tapi tidak menghilangkan apa yang baik yang telah kamu buat ya. Iya. Yang telah kamu buat ya, perjuangkanlah itu dan lakukanlah yang terbaik lagi. Nah, jadi yang tertinggal, yang tidak terselesaikan, buat lagi kayak komitmen ya, seperti komitmen. Nah, ibu tadi sudah mendengar yang kamu sampaikan, ya aku pingin loh Bu, nilaiku bagus untuk paling tidak semester ini dulu Bu, nanti untuk kedepannya saya berusaha lagi, tadi kamu bilang ya. Iya. Jadi harapan ibu juga seperti itu, kamu berusaha dan tidak sepele ya, tidak sepele dengan meskipun kerjanya belajarnya di rumah, kita tidak harus nanti aja. Tidak boleh kita menyepelekan itu. Jadi harapan kamu, harapan orang tua kamu pastilah ingin yang terbaik. Mungkin masih ada yang ingin kamu sampaikan berkaitan dengan proses konseling kita ini.
karena sudah beberapa kali ya kamu juga sharing kepada ibu ya. Menurut saya udah cukup lah Bu, saya tentunya lumayan tahu lah apa selanjutnya yang harus saya lakukan. Jadi saya mau memperbaiki jadwal saya dan menambah waktunya itu tadi gitu. Ibu senang dengan keputusanmu, Ibu senang dengan apa yang kamu sampaikan tadi. Nah, dan Ibu juga semakin yakin bahwa kamu semakin berani. Ya, Kita sudah berapa kali jumpa ya, sudah berapa kali nyaman lah cerita sama Ibu gitu. Saya juga merasakan, kamu juga pasti merasakan. Iya Bu. Itu tadi ya, harapan Ibu semoga kamu bisa mengikuti jadwalmu dan semakin baik lagi untuk ke depan. Ya Bu, terima kasih udah mau membantu saya dan mendengarkan saya bercerita. Jadi maaf ya kalau saya tuh kayaknya ngerepotin gitu ya Bu ya. Saya kan sering banget gitu loh ke Ibu gitu, takutnya kan mungkin Ibu ada apa-apa gitu. Enggak, Ibu senang sekali ketika orang bercerita kepada saya juga pasti akan, oh iya ya, ini yang dirasakan oleh teman saya, oh iya ya, ini yang bisa dirasakan anak saya. Jadi Ibu semakin banyak ya pengalaman cerita dari teman-teman, pengalaman cerita dari kamu. Mungkin bisa juga saya terapkan nanti apa yang kamu alami ini, mana tahu nanti ada anak sekolah lagi kan datang ke sini. Hampir sama pengalamannya sama pengalaman kamu. Itu juga bisa menjadi guru bagi Ibu dan bisa juga pelajaran untuk orang lain. Jadi seperti itu Disa. Iya Bu, sudah. Semoga untuk kedepannya tetap semangat dan tidak loyo-loyo. Ya baik Bu. Salam ya untuk kedua orang tua dan keluarga. Oke? Terima kasih Disa.